Suatu perlombaan lari 400 meter diadakan untuk menguji siapa manusia yang paling cepat di dunia. Lomba tersebut merupakan perlombaan yang paling diminati oleh seluruh penonton, sehingga semua orang menunggu dengan antusias. Lomba ini diikuti oleh 3 orang atlet paling hebat di nomor lari 400 meter. Semua peserta lomba memulai dari start yang sama, menempuh jarak yang sama, dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi orang yang paling cepat mencapai garis finish. Setelah bersiap, tanda perlombaan pun dimulai. Sang wasit menembakkan pistol ke udara. 3, 2, 1, tar! Semua peserta secepat kilat berlari menuju garis akhir dan berusaha saling mendahului satu sama lain. Sorak-sorai penonton yang begitu bergemuruh menambah serunya jalan perlombaan. Tiba-tiba terjadilah hal yang di luar dugaan. Pada tikungan kedua di lintasan, 2 buah atlet saling bersinggungan satu sama lain. Dan karena gesekan tersebut, keduanya menjadi sedikit terganggu kecepatannya dan terhambat sebentar. Penonton begitu bersemangat menyaksikan jalannya perlombaan, sehingga tidak memperhatikan insiden kecil tersebut. Salah satu dari atlet yang bersinggungan merasa terganggu dengan kejadian ini, dan seketika ia berhenti berlari dan menyatakan protesnya. "Kenapa kamu menyenggol saya? Kamu curang." Oleh karena tidak mendapat respon lahirnya, ia berteriak dengan nada marah kepada panitia dan penonton. "Ini curang. Saya tidak mau diperlakukan curang seperti ini. Saya minta perlombaan diulang." Sambil terus bersungut-sungut marah, ia tidak mau melanjutkan perlombaan dan meminta start diulang. Akibat keributan kecil itu, satu atlet yang tidak bersinggungan pun melirik ke belakang karena ingin mengetahui apa yang terjadi, sehingga sempat terkejar oleh pelari lainnya yang bersinggungan. Sementara itu, penonton sama sekali tidak memperdulikan kejadian kecil tersebut. Penonton tidak peduli dengan atlet yang marah tadi. Penonton juga tidak peduli dengan 2 atlet lainnya. Mereka hanya peduli pada siapa atlet yang paling dahulu menyentuh garis finish. Sorak-sorai penonton tambah bergemuruh ketika garis finish sedikit lagi tercapai. Akhirnya tibalah saatnya ketika sang juara menyentuh garis finish. 2 atlet menyentuh garis finish secara bersamaan dan seluruh penonton berdiri memberikan aplaus yang meriah. Suasana menjadi semakin mendebarkan. Seluruh penonton menantikan siapa gerangan yang dipastikan menjadi juara. Siapakah juaranya? Tidak peduli mengetahui siapa yang menjadi juara. Hal yang pasti, atlet yang kalah sudah jelas, yaitu atlet yang tidak mau meneruskan perlombaan dan terus marah-marah tadi. Dalam kehidupan ini, kita sering mendengar lontaran kata-kata bernada kecewa yang keluar dari mulut seseorang dan berkata, "God is not fair." Jika kita berandai-andai, apa yang dilakukan Tuhan, tentunya kita pasti akan menemukan bahwa seringkali keputusan Tuhan terlihat tidak cocok dengan standar keadilan manusia. Jika Anda diberikan kepercayaan untuk memutuskan sesuatu, seperti contoh berikut ini, apa yang Anda harus putuskan? Bagaimana kalau Anda dihadapkan pada permintaan 2 orang yang kontradiksi satu sama lain? Sebagai contoh, seorang petani berdoa agar diturunkan hujan agar padi di sawahnya
dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang sukses. Sementara itu, sebelah rumah petani tadi ada seseorang anak kecil yang atap kamarnya bocor dan mengharapkan jangan turun hujan agar dia bisa tidur dan tidak basah kuyup. Apa kemudian keputusan yang diambil? Mungkin masalah ini masih terlalu mudah bagi Tuhan. Tuhan dapat segera memutuskan diturunkannya hujan, sementara di lain pihak Tuhan akan mengutus seseorang yang murah hati agar dapat memperbaiki rumah yang bocor tersebut. Lebih rumit lagi, seorang bapak mendoakan dijatuhkannya hukuman mati kepada seseorang narapidana yang merenggut nyawa anaknya. Dan di sisi lain, keluarga narapidana berdoa dengan bersungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Kita tahu pasti banyak sekali doa-doa kompleks yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Beda pada kesempatan di mana Tuhan tidak berpihak kepada keinginan kita. Muncul kesal dan kita bergumam, God is not fair. Cerita tentang 3 atlet tadi menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kita merasa bahwa dunia ini tidak adil.